Halo, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh SMPK Penabur. Hari ini kita akan belajar teks cerita pendek. Kompetensi dasar 3.5 mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Kompetensi dasar 4.5 menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang dibaca atau didengar. Tujuan pembelajaran yang pertama, mampu mengidentifikasi unsur-unsur pembangun cerita pendek. Kedua, mampu menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek. Coba perhatikan teks tersebut. Namaku Nurwanto. Aku merupakan siswa di sebuah sekolah putih abu-abu, di mana biasa disebut dengan SMA. Saat ini aku telah menginjak semester 2, tepatnya di kelas 2 SMA. Tepat pagi yang cerah ini, aku terbangun secara tergesa-gesa. Selanjutnya aku segera melakukan suatu ritual, mandi serta bergegas ke dapur untuk sarapan. Sesudah selesai sarapan, aku langsung pergi ke sekolah karena hari ini ialah pelajaran matematika. Guru matematika tersebut terkenal sekali bahasa tren seperti killer di sekolahku. Aku menaiki sebuah bus supaya sampai menuju ke sekolah. Namun, saat aku tiba di sekolah, pintu gerbang telah tertutup. Aku begitu gelisah serta berusaha untuk masuk ke dalam. Aku memberanikan diri agar memanjat gerbang itu. Untung saja aku memakai celana hari ini, jadi aku tidak perlu sungkan untuk memanjat gerbang yang lumayan tinggi itu. Sebelum memanjat, aku celengak-celinguk mencari keberadaan satpam. Untung saja satpam itu sedang tidak ada di posnya. Bruk! Aku melompat dari atas gerbang dan segera melesat ke arah kelasku. Untung saja tidak ada yang melihat kalau aku sudah berani memanjat gerbang sekolah. Naas! Saat sampai di kelas sudah ada Pak Wijaya selaku guru matematika yang sangat terkenal killer itu. Aku memberanikan diri untuk masuk ke kelas. Pak Wijaya memanggil namaku saat aku sudah ada di hadapannya. Nyaliku kemudian menciut saat mendengar suara baritonnya yang sangat tegas itu. Kemudian aku tersentak saat Pak Wijaya memarahiku karena aku datang terlambat. Beliau juga menceramahiku agar aku lebih giat belajar karena nilai matematikaku sangat rendah. Aku sangat malu sekali karena dimarahi dan diceramahi di depan murid-murid yang lain. Kemudian 1 jam pelajaran Pak Wijaya dihabiskan hanya untuk menceramahiku. Dari peristiwa itu aku hanya diam mematung di kursiku. Aku bahkan tidak menghiraukan perkataan teman-teman yang memanggil namaku. Aku terus termenung dan memikirkan kesalahanku hari ini. Setelah memikirkannya, aku bertekad untuk merubah cara hidupku. Bel pulang sekolah sudah berbunyi setengah jam yang lalu. Namun, aku masih asyik di dalam perpustakaan sekolah. Aku mempunyai niat mempelajari pelajaran matematika yang belum aku pahami. Kegiatan ini terus aku lakukan setiap hari sehabis pulang sekolah. Setelah beberapa minggu berusaha mengubah cara hidupku, akhirnya aku berhasil. Saat ini aku tak pernah terlambat pergi ke sekolah, sehingga semua nilai matematikaku meningkat drastis. Aku sangat bahagia, tak sia-sia aku berusaha sehingga membuahkan hasil yang baik. Kira-kira menurut kalian, termasuk teks apakah teks tersebut? Ya, teks tersebut adalah teks cerpen. Ada yang tahu pengertian dari teks cerpen? Menurut KBBI, teks cerpen adalah kisahan pendek atau kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi atau pada suatu ketika. Pembedaan cerita pendek terbagi menjadi 2, berdasarkan panjang pendek dan berdasarkan tema dan isi.
Panjang pendek sebuah cerpen bervariasi. Ada cerpen sangat pendek atau short story, bahkan mungkin pendek sekali. Istilah yang menyebutkan cerpen 3 paragraf atau pantigraf. Ada juga yang mengukur bahwa panjang cerpen berkisar 500-an kata. Cerpen sangat pendek itu biasa disebut prosa mini. Misalnya dalam buku antologi cerpen Nama yang Mendera karya Ibnu Wahyudi. Ada pula cerpen yang panjangnya sedang atau middle short story. Cerpen ini memiliki panjang hingga ribuan kata. Cerpen yang memiliki ukuran cerita sedang sering dijumpai pada majalah, surat kabar, dan tabloid. Berikutnya, cerpen panjang atau long short story yang terdiri atas puluhan ribu kata. Berdasarkan tema dan isi, cerpen dibagi menjadi 3. 1. Cerpen anak merupakan cerita pendek yang dibuat untuk menjadi bacaan anak, terutama anak usia sekolah dasar. Cerpen anak muncul pada majalah dan tabloid anak. Kalimat yang digunakan dalam cerpen anak sangat sederhana. Kata-kata dalam cerpen anak juga mudah dipahami. Kalimatnya pendek-pendek sehingga maksud cerita mudah dimengerti pembaca. Persoalan yang diangkat dalam cerpen anak adalah peristiwa sehari-hari yang dialami anak. Panjang cerpen anak sekitar 2-3 halaman kuarto dengan spasi ganda. Namun, cerpen anak di surat kabar biasanya lebih pendek dibandingkan dengan cerpen anak di majalah. Kedua, cerpen remaja, ditulis pengarang untuk dibaca oleh para remaja. Seperti juga cerpen anak, cerpen remaja muncul di media massa tertentu, halaman khusus remaja, di surat kabar atau majalah umum yang menyediakan beberapa halaman cerpen remaja. Cerpen remaja lebih panjang dibandingkan cerpen anak. Kalimat dalam cerpen remaja lebih panjang daripada kalimat dalam cerpen anak. Cerpen remaja umumnya berkisah kehidupan remaja. Kisah kehidupan yang diceritakan, misalnya konflik dengan orang tua, cinta terhadap teman seusia, dan persahabatan. Ketiga, cerpen keluarga umumnya muncul pada majalah atau tabloid keluarga. Selain itu, cerpen keluarga dapat ditemui di buku kumpulan cerpen. Cerpen keluarga sering mengisahkan persoalan rumah tangga. Ciri-ciri cerita pendek. Cerpen mempunyai ciri-ciri yang pertama, panjang karangan lebih kurang 10 halaman. Kedua, habis dibaca sekali duduk. 3, dalam cerpen hanya ada satu peristiwa yang menguasai jalan cerita. Keempat, terdapat konflik tetapi tidak menimbulkan perubahan nasib pelaku. Kelima, perwatakan tokoh dilukiskan secara singkat. Unsur-unsur pembangun teks cerita pendek. Teks cerpen memuat unsur-unsur pembangun cerita. Unsur pembangun cerita tersebut yaitu unsur intrinsik. Unsur intrinsik merupakan unsur-unsur yang membangun karya sastra itu sendiri. Unsur intrinsik meliputi tema, latar, penokohan, sudut pandang, alur, dan amanat. Tema adalah permasalahan utama yang menjiwai seluruh cerita atau karangan. Tema dapat ditemukan dengan mengidentifikasi konflik yang terdapat dalam cerita tersebut. Tema juga biasanya dirumuskan dalam kalimat atau pernyataan yang singkat dan padat. Misalnya percintaan, kehidupan sosial, lingkungan hidup, agama, dan sebagainya. Latar atau setting adalah segala keterangan mengenai waktu, ruang, dan suasana terjadinya lakuan atau peristiwa dalam cerita. Latar terbagi menjadi 3,
latar tempat yang menyaran pada lokasi terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam karya fiksi, latar waktu, berhubungan dengan masalah kapan terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam karya fiksi, dan latar sosial, menyaran pada unsur-unsur yang berhubungan dengan perilaku kehidupan sosial masyarakat di suatu tempat yang diceritakan dalam karya fiksi. Penokohan adalah pelukisan gambar jelas tentang seseorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita. Pelukisan gambaran tokoh cerita ditafsirkan memiliki kualitas moral dan kecenderungan tertentu seperti yang diekspresikan dalam ucapan dan aspek yang dilakukan dalam tindakan. Sudut pandang atau point of view merupakan cara pandang yang digunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita. Beberapa sudut pandang yang dapat digunakan pengarang dalam cerita: sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama, sudut pandang orang pertama sebagai pelaku sampingan, sudut pandang orang ketiga serba tahu, sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat. Sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama umumnya menggunakan kata ganti seperti aku atau saya pada tokoh utama cerita. Dalam sudut pandang pengarang cerita, seolah-olah terlibat dalam cerita dan bertindak sebagai tokoh utama dalam cerita. Sudut pandang orang pertama sebagai pelaku sampingan ini mengetahui segala peristiwa yang dialami tokoh dan tingkah laku tokoh. Dalam sudut pandang ini, pengarang bercerita, tetapi posisinya dalam cerita bukanlah sebagai tokoh utama. Sudut pandang orang ketiga serba tahu umumnya menggunakan kata ganti orang ketiga seperti dia, ia, atau nama orang yang dijadikan sebagai titik berat cerita. Sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat menggambarkan sesuatu yang dilihat, didengar, dialami, dan dirasakan oleh tokoh utama dalam cerita. Alur adalah rangkaian peristiwa yang direka dan dijalin dengan seksama dan menggerakkan jalan cerita melalui kerumitan ke arah klimaks dan penyelesaian. Sebuah cerita sebenarnya terdiri dari berbagai peristiwa yang memiliki hubungan sebab akibat. Misalnya, karena ada peristiwa satu, yaitu pacarnya lari, maka akibatnya terjadilah peristiwa dua, yaitu tokoh A frustasi. Nah, jalinan itu yang dinamakan alur atau plot. Alur dalam cerpen terbagi menjadi 3 jenis. Alur maju atau alur lurus, yaitu rangkaian peristiwanya bergerak maju dari awal ke akhir atau yang biasa disebut dengan kronologis. Kedua, alur mundur atau alur flashback, yaitu rangkaian peristiwanya bergerak mundur dari akhir ke awal atau setback. 3. Alur campuran atau maju mundur, yaitu rangkaian peristiwa bergerak secara acak. Pola tahapan alur yang pertama dimulai dari pengenalan tokoh dan latar, lalu pemunculan masalah atau konflik, diteruskan konflik menegang, lalu klimaks masalahnya, lalu konflik mereda, dan terakhir adanya penyelesaian. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan dalam sebuah cerita. Amanat dalam cerita bisa berupa nasihat, anjuran, atau larangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Misalnya, hendaknya kita selalu berbakti kepada orang tua. Janganlah kita senang berbohong. Unsur ekstrinsik cerita pendek. 1. Bahasa merupakan sarana yang digunakan dalam karya sastra. Bahasa yang digunakan dalam sebuah karya sastra dipengaruhi oleh bahasa pengarang. Setiap pengarang memiliki gaya bahasa masing-masing. Ahmad Tohari misalnya,
Dia banyak menggunakan kalimat-kalimat yang indah dan kuat untuk mendeskripsikan latar dalam ceritanya. Kedua, latar belakang pengarang. Meliputi pemahaman kita terhadap sejarah hidup pengarang dan juga sejarah hasil karangan-karangan yang ditulis pengarang sebelumnya. Ketiga, nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra. Sebuah karya sastra termasuk cerpen mengandung nilai-nilai kehidupan yang berlaku dalam masyarakat. Nah, yang pertama, nilai moral merupakan nilai kehidupan berkaitan dengan akhlak atau budi pengerti, baik dan buruk. Kedua, nilai sosial merupakan nilai kehidupan yang terkait dengan norma atau aturan dalam kehidupan bermasyarakat. Ketiga, nilai budaya merupakan nilai-nilai berkaitan dengan kebiasaan atau tradisi yang berlaku dalam masyarakat. Keempat, nilai religi merupakan nilai berkaitan dengan kehidupan beragama. Kelima, nilai politik merupakan nilai-nilai berkaitan dengan gejolak tata pemerintahan di suatu daerah. Simpulan unsur-unsur pembangun teks cerita pendek beserta buktinya. Cerpen mengangkat persoalan kehidupan manusia secara khusus. Unsur-unsur pembangun dalam cerpen sering berasal dari persoalan kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, tema dalam cerpen sering diangkat dari potret kehidupan nyata. Dalam cerpen, tokoh dan latar direkayasa demi keindahan cerita. Nah, rekayasa ini bertujuan untuk membedakan cerita dalam cerpen dengan kejadian nyata. Pada simpulan unsur-unsur pembangun teks cerpen beserta buktinya terbagi menjadi dua. Yang pertama, hubungan antar unsur pembangun dalam cerita pendek. Unsur-unsur pembangun dalam teks cerpen memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Keterkaitan unsur-unsur pembangun cerpen tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Simpulan unsur-unsur pembangun cerpen yang kedua, bukti keterkaitan hubungan antar unsur pembangun dalam teks cerpen. Coba perhatikan teks cerpen Sekuntum Melati Ibu, karya Miranda Septiana. Hubungan antar unsur pembangun dalam cerita pendek yang pertama, unsur tema berkaitan erat dengan unsur amanat. Kedua, unsur latar berhubungan dengan alur cerita. Ketiga, unsur penokohan berhubungan dengan amanat cerita. Keempat, begitu juga dengan unsur-unsur lainnya. Bukti keterkaitan hubungan antara unsur pembangun dan teks cerita pendek. Keterkaitan unsur tema dengan amanat dibuktikan dengan cerpen yang menceritakan kepatuhan seorang anak kepada ibunya. Kedua, amanat dalam cerpen tersebut ketika tokoh aku mematuhi perkataan ibunya dan tokoh aku tidak pernah membantah perkataan ibunya. Ketiga, keterkaitan unsur alur cerita dengan latar dibuktikan dengan jalannya cerita, yaitu tokoh ibu meminta tolong kepada tokoh aku untuk mengambilkan arang dan sekam. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Hari ini kita sudah belajar definisi cerita pendek, pembedaan cerita pendek, ciri-ciri cerita pendek, unsur-unsur pembangun teks cerita pendek yang terbagi menjadi dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik cerita pendek, dan simpulan unsur-unsur pembangun teks cerita pendek beserta buktinya yang terbagi menjadi dua, yaitu hubungan antar unsur pembangun dalam cerita pendek, bukti keterkaitan hubungan antar unsur pembangun dalam teks cerpen. Nah, jangan lupa juga untuk kalian kerjakan LKS, kerjakan dengan teliti, dan kirim kembali jawaban LKS kalian ke Google Classroom kalian masing-masing. Terima kasih, Tuhan memberkati.